Siapa bersuka cita hari ini? Boleh lambaikan tangan saudara. Hari ini kita merayakan Paskah. Yesus yang kita sembah bukan hanya mati, tapi pada hari ketiga Yesus bangkit dari kematian. Dia mengalahkan maut dan dia hidup sampai selama-lamanya. Hari ini hari Paskah, hari kebangkitan, hari kemenangan. Doa saya kuasanya bekerja dalam hidup saudara. Sehingga hari ini ada kebangkitan, hari ini ada kemenangan yang dia kerjakan di dalam kehidupanmu. Amin. Boleh enggak kita ngambil 1-2 menit untuk saudara jabat tangan sekeliling saudara dan ucapkan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Cari sekeliling saudara, ucapkan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Di momen yang spesial ini, di momen Paskah yang luar biasa, saya ingin membagikan satu pesan firman Tuhan. Judulnya adalah The Powerful Name of Jesus. Seberapa banyak dari saudara yang tahu dan percaya nama Yesus bukan nama yang kosong. Nama Yesus nama yang berkuasa. Nama Yesus nama yang ajaib. Dan hari ini kuasanya akan bekerja dalam hidup saudara. Yang percaya lambaikan tangan saudara, kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Ayo kita buka Alkitab kita baca di dalam Kisah Para Rasul 10, ayatnya yang ke-38. Ditulis begini, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan apa? Kuat kuasa. Jadi dia diurapi dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Lihat ini, cara Yesus hidup. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Saya berdoa Allah juga menyertai saudara. Amin. Kalau Allah menyertai kita, hidup kita kuat. Karena Allah menyertai Yesus, maka dia berjalan dengan kuat. Dia berjalan dengan kuasa. Mari kita baca ayat berikutnya. Lukas 24 ayat yang ke-49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai, perhatikan, ditulis begini. Kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudaraku, dalam Alkitab NIV, kata diperlengkapi dengan kekuasaan, itu ditulis clothed with power from on high. Jadi di Indonesianya katanya yang dipakai adalah diperlengkapi. Tetapi dalam Alkitab bahasa Inggris NIV, kata yang dipakai adalah clothed. Clothed with power, kayak pakai pakaian, kayak kuasa itu dikenakan, dipakaikan. Meliputi kita, melingkupi kita. Saya mau ngomong sama saudara. Ada orang-orang yang dalam hidupnya diperlengkapi dengan kuasa. Diliputi dan dilingkupi dengan kuasa. Dan karena diliputi dan dilingkupi dengan kuasa, cara hidupnya berbeda. Seperti Yesus ditulis di sana. Dia berjalan, berbuat baik. Dia berjalan dengan kuat kuasa. Berjalannya beda. Berjalannya ada powernya. Ada otoritasnya yang menyertai. Anda bisa melihat ini juga bahkan di dalam kehidupan Daud. Daud punya banyak tantangan. Daud punya banyak masalah dalam kehidupannya. Dia harus menghadapi Goliat. Dia harus menghadapi beruang. Dia harus menghadapi serigala. Dia harus menghadapi singa. Dia harus menghadapi Filistin. Dia harus menghadapi banyak hal dalam kehidupannya. Tetapi yang luar biasa, walaupun besar tantangan yang dihadapi, dia tidak menunduk kepala seperti orang kalah.
dia tegakkan kepalanya. Dia hadapi lawan-lawannya. Dan karena ada kuasa Allah yang melingkupi dia. Kuasa Allah yang membungkus dia. Maka setiap kali dia menghadapi mereka dengan kuasa. Selalu ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dan selalu menang. Saya berdoa kuasa yang sama yang diterima oleh Daud. Kuasa yang sama yang pada waktu itu Tuhan Yesus dilingkupi dengan kuasa, diurapi dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Hari ini kita merayakan kebangkitan Kristus. Dan firman Tuhan bicara tentang kuasa kebangkitan Kristus. Saya doa kuasa yang sama akan melingkupi saudara, akan membungkus saudara, hidup saudara dikenakan dengan kuasa Allah. Sehingga mulai hari ini Anda akan berjalan dengan kuat. Hidupnya tidak lemah lagi. Anda berjalan dengan otoritas. Ada kuasa Allah yang menyertai. Dan dengan kuasa itu kita menang. Menghadapi krisis, menang. Menghadapi tantangan dalam kehidupan, menang. Karena yang namanya tantangan akan selalu ada, tetapi sama-sama menghadapi tantangan. Ada sebagian orang, banyak orang yang menghadapi tantangan dengan victim mentality. Dengan mentalitas sebagai korban, kayaknya kita yang kalah, kita korban keadaan, korban situasi, kita serba tidak berdaya. Kalau resesi terjadi, apa daya, semuanya gelap, kayaknya nggak ada harapan lagi. Hey, wake up! Yang namanya masalah, yang namanya tantangan selalu ada di sepanjang zaman. Dari zaman mana nggak ada tantangan, dari zaman mana nggak ada krisis, dari zaman mana nggak ada resesi, dari zaman mana nggak ada sakit penyakit, selalu ada. Tapi Anda lihat orang-orang yang dicatat di dalam Alkitab, orang-orang yang berjalan bersama Tuhan dengan kuat kuasa, dilingkupi dengan kuat kuasa. Maka mereka akan berjalan melalui air yang deras tapi tidak dihanyutkan. Mereka akan berjalan melalui api tetapi tidak dihanguskan. Saya berdoa di 2025 ini sementara dunia gonjang ganjing dan di luar sana banyak ketakutan dan kekhawatiran, tapi jemaat keluarga Allah yang ada di tempat ini, Anda juga yang mengikuti secara online, Anda tidak menghadapi ini seperti orang yang kalah, gak ada harapan, gak ada hari esok. Hari ini doa saya, urapan Tuhan turun atas hidup saudara. Kuasa kebangkitan Kristus akan datang dalam hidup saudara, meliputi saudara. Sehingga ketika Anda menghadapi ini, Anda menghadapi dengan gagah, Anda menghadapi dengan confident bahwa kita tidak ditinggalkan menghadapi sendiri. Tetapi Immanuel, Allah yang beserta kita, Allah yang akan berperang bagi kita, dan Allah yang memberi kemenangan. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Saya tahu kita semua pemenang. Anda bukan orang kalah. Anda tidak akan kalah terhadap resesi. Anda tidak akan kalah menghadapi krisis. Anda menang. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Abraham melalui resesi. Resesi itu terjadi. Tapi kapan Abraham rontok gara-gara resesi? Tambah naik iya. Isa di zamannya juga terjadi kelaparan yang dahsyat sekali. Tetapi bukannya remuk redam. Alkitab justru mencatat di saat kelaparan terjadi dengan begitu masif. Alkitab menulis gini, Isa makin lama makin kaya sehingga ia menjadi sangat kaya sebab ia diberkati Tuhan di masa krisis. Abraham, Isa, anaknya lagi siapa? Yakub. Yakub juga zaman itu terjadi badai, masalah, krisis, mengamuk. Tapi saya mau ngomong sama saudara, keturunan Abraham gak rontok melalui resesi. Justru melalui resesi ditulis harta kekayaan Yakub increase exceedingly. Bertambah-tambah banyak dengan dahsyat. Saya mau nubuatkan di tempat ini.
Di mana dunia saat ini sedang mengalami gonjang-ganjing, banyak orang turun. Anda mungkin saat ini menghadapi tantangan, omset turun, dan begitu banyak hal yang harus Anda hadapi saat ini. Tapi saya mau katakan, kuasa Tuhan akan mengambil alih. Kuasa Tuhan akan bekerja dalam hidup saudara. Sementara hari ini kita merayakan Paskah. Hari kebangkitan. Saya mau deklarasikan, kebangkitan besar akan terjadi. Krisis ini, resesi ini tidak akan mengubur, tidak akan menghancurkan saudara, tapi akan membawa Anda come up stronger than ever. Anda akan muncul lebih kuat, lebih dahsyat, lebih mantap, lebih cinta Tuhan, lebih mengandalkan Tuhan, lebih dekat berjalan bersama dengan Tuhan. Dan Anda akan melihat kemuliaan. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan. Karena itu jangan menghadapi krisis ini dengan tertunduk lesu, frustrasi seperti di luar orang yang tidak percaya. Daud ngomong, sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Kenapa? Karena dia tahu dia nggak sendiri. Dia punya Tuhan. Dan dia dibungkus dengan kuasa. Saya berdoa kuasa Allah membungkus saudara. Kuasa Allah dikenakan di dalam kehidupan saudara. Amin. Dan secara khusus hari ini kita akan bicara tentang kuasa nama Yesus. Anda percaya ada kuasa di dalam nama Yesus? Kita baca Filipi 2 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dengan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dicatat di sini. Kepada Yesus dikaruniakan nama di atas segala nama. Tahukah saudara, setiap domain punya nama penguasanya. Dan kalau Anda bawa nama itu, laku di domain itu. Oke, setiap perusahaan pasti ada penguasanya. Kalau Anda bawa namanya, penguasanya, laku itu di situ. Ya. Dan yang luar biasa dicatat di situ, nama Yesus, nama di atas segala nama. Itu nama yang berkuasa di domain apapun, dimanapun juga, bagaimanapun juga, nama Yesus berkuasa. Itu the biggest name of all. Itu nama yang terbesar, itu nama yang paling ajaib. Dan nama itu laku loh saudara. Seandainya ada menteri. Saya mau tanya sama saudara. Menteri powerful enggak? Nama menteri berkuasa enggak? Yes. Dia kalau membuat peraturan, dia kalau ngambil keputusan, itu pengaruhnya besar. Tapi seberapa banyak dari saudara tahu setiap nama itu punya grade-nya beda-beda. Nama menteri berkuasa, tapi nama presiden lebih berkuasa. Mau seperti apapun menteri mau ngambil arah. Tapi kalau presiden yang namanya lebih tinggi, lebih besar, ngomong A, semua harus ikut A. Begitu nama yang lebih besar berbicara, maka semua nama yang lain harus minggir dan ngasih jalan. Kenapa? Karena namanya lebih besar. Tahukah saudara, Yesus yang kita sembah, dikaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Sehingga kalau Anda sebut nama itu nama yang punya kuasa. Dan setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena itu hari ini sadarlah, kalau Anda punya nama Yesus dalam hidup saudara, ada kuasa yang besar yang menyertai. Benar enggak? Kalau saudara datang di
satu organisasi, Anda di situ nobody, tapi Anda disuruh sama leadernya, sama penguasanya, dan Anda bawa namanya. Anda nobody pun, Anda jadi powerful di situ. Karena nama itu. Pertanyaan saya sama saudara, hari-hari ini, apa itu nama yang menakutkan saudara? Apakah nama itu krisis? Apakah nama yang menakutkan adalah resesi? Apakah nama yang menakutkan adalah diabetes? Setiap orang menghadapi nama-nama tertentu hari ini. Tapi saya mau ngomong sama saudara. The name of Jesus is the biggest name of all. Nama Yesus adalah nama yang terbesar. Waktu nama itu berbicara, semua mesti minggir. Semua mesti ngasih jalan. Ketika nama itu sudah berbicara, something will happen. Oh, mulai hari ini saya berdoa. Kuasa yang terkandung dalam nama Yesus yang selama ini belum pernah Anda alami sebelumnya. Karena sebagian orang cuma nyebut Yesus, Yesus. Tapi nggak benar-benar sadar. It carries power. Nama itu membawa power kuasa yang besar. Mulai hari ini doa saya. Kuasa yang terkandung yang selama ini tersembunyi. Mulai hari ini dirilis, mulai hari ini dimanifestasikan, mulai hari ini kuasa itu dilepaskan, dikerjakan, dan itu nyata atas hidup saudara. Amin. Lihat ini Daud, 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, waktu Daud ngadepin Goliat ya, dia ngomong begini, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku, lihat ini, mendatangi engkau. Dengan apa? Dengan nama. Dengan nama. Dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Padahal Goliat adalah pendekar jawarannya zaman itu. Senjatanya, tombaknya, pedangnya, semuanya top of the line-nya. Semuanya powerful. Tetapi Daud mendatangi Goliat. Dia ngomong dengan nama Tuhan semesta alam. Dia bawa senjata yang di tangannya umban. Dia bawa batu. Tetapi itu bukan andalannya. Semua yang bisa dia lakukan secara jasmani. Tetapi ketika dia menghadapi lawan-lawannya, dia bawa nama Tuhan. Anda maju peperangan pakai nama sendiri. Dan Anda maju peperangan pakai nama yang berkuasa. Anda ngurus izin pakai namamu sendiri. Anda ngurus izin punya nama yang powerful. Anda nerobos sesuatu, Anda mau ngegolkan satu tender, satu order, pakai namamu sendiri. Tapi Anda sama-sama ngurus punya nama yang berkuasa. Hasilnya beda. Dan ketika Daud menghadapi Goliat, hasilnya beda. Semua tentara Israel yang lain ketakutan. Kenapa? Karena Goliat begitu powerful dan mereka gemetaran. Karena mereka ngadepin sendiri. Hanya Daud yang ketika maju, dia bawa nama Tuhan semesta alam. Krisis 2005 ini besar. Bahkan ada yang ngomong, pakar yang ngomong, it's going to be worse than recession. Lebih parah dari resesi. Tapi saya mau ngomong sama saudara, mau resesi, mau depresi, mau apalah disebut namanya silahkan. Tetapi kita menghadapi 2025 ini dengan nama Tuhan semesta alam. Dengan nama Yesus Kristus Tuhan. Dan saya nubuatkan di 2025 ini Anda tidak akan turun. Anda tidak akan habis. Anda tidak akan rontok. Di 2025 Tuhan akan membawa saudara mengalami lompatan besar. Anda akan terbang tinggi. Dan Anda akan bersaksi. Sungguh 2025 tahun double favor.
Akan ada orang-orang yang justru melompat tinggi di tahun ini. Akan ada orang-orang yang dapat apa yang tidak Anda lihat dengan mata, tidak Anda dengar dengan telinga, tidak timbul dalam hati saudara. Tapi Tuhan berikan kepada saudara. Karena engkau datang dengan nama Yesus Kristus Tuhan. Buat nama itu, ayo kasih tepuk tangan yang paling meriah. Tahukah saudara bahwa nama Yesus berkuasa membuka pintu doa? Mau nggak saudara berdoa dan pintu terbuka sehingga ada jawaban doa? Yohanes 14 ayat 13. Ini Yesus yang ngomong. Anda coba renungkan ya, jadi jangan cuma kayak istilah rohani gitu. Tapi real, this is real. Itu ibaratnya kalau ada raja yang ngomong sama saudara, ada pejabat, ada konglomerat yang ngomong sama saudara. Ini yang ngomong raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah. Yesus ngomong begini, dan apa juga yang kamu minta, apa? Dalam namaku. Semuanya katakan dalam nama Yesus. Lebih kuat dengan iman katakan dalam nama Yesus. Yesus ngomong gini, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Wow, hari ini jangan sebut cuma dalam nama Yesus sembarangan. Gak ada power. Orang anak bos pun, orang punya surat sakti dari menteri pun, tapi kalau nggak tahu pakainya, nggak powerful tuh. Powernya ada, tapi nggak tahu caranya. Banyak orang berdoa cuma dalam nama Yesus, tapi nggak ngerti. Tahukah saudara, dalam nama Yesus itu sakti. Dalam nama Yesus itu berkuasa. Kalau Anda berdoa meminta sesuatu, Yesus ngomong kamu mintanya dalam namaku. Dan aku akan mengerjakannya. Saudaraku, di keluarga istri saya, pada waktu itu emaknya, Pastor Nita, belum percaya sama Yesus. Padahal anak-anaknya banyak yang sudah percaya sama Yesus. Tapi emaknya ini karena sejak dari kecil sudah disumpah, dijanji sama papanya, gak boleh jadi orang Kristen. Maka sampai gimana pun dia tidak bakal mau jadi pengikut Kristus. Gak mau. Sudah diajak begitu rupa dan lain sebagainya tetap gak mau. Tapi yang luar biasa, anak-anaknya mulai berseru, berdoa dalam nama Yesus. Minta keselamatan buat mamanya. Minta keselamatan dan belas kasihan Tuhan dan pengampunan dari Tuhan. Supaya mamanya bisa diselamatkan. Dan mereka mulai berdoa dan berseru-seru dalam nama Yesus. Butuh sekian waktu memang. Tapi doanya konsisten. Tiba-tiba sampai di satu waktu emaknya itu mimpi. Dalam mimpinya itu kayak dia mau ditarik di lubang yang dalam. Itu lubang maut yang membinasakan. Dia teriak-teriak. Dia teriak sama sesembahannya. Sama yang dia percaya, dia teriak-teriak. Tapi no help, gak ada pertolongan. Dan di dalam kondisi yang sangat desperate ada suara yang membisiki. Kamu seru nama Yesus. Minta tolong sama Yesus. Tapi dia nggak mau. Terus dia bangun tidur. Itu satu mimpi yang aneh banget. Yang lebih aneh. Besoknya mimpinya persis sama lagi. Dan dia tetap nggak mau berseru nama Yesus. Minta tolong sama Yesus nggak mau. Anehnya super aneh. 3 hari mimpi sama berturut-turut. Tapi bedanya di hari yang ketiga ketika
dia mau ditarik ke bawah di lubang maut itu. Dan dia teriak-teriak minta tolong, gak ada yang mau nolong. Dan ada suara yang membisiki, serukan nama Yesus, serukan nama itu. Terus kemudian dia berseru, Yesus tolong aku. Tiba-tiba saja saudaraku, ada tangan yang kuat yang terulur dari sosok orang yang pakai baju putih. Dan kemudian tangan itu mengangkat dan menyelamatkan dia. Terus dia bangun. Itu pengalaman yang tidak terlupakan. Itu nggak mungkin terjadi begitu saja. Itu 3 hari berturut-turut. Sehingga akhirnya dari situ yang tadinya begitu menolak ajakan anak-anaknya, tiba-tiba datang sama anak-anaknya. Aku mau dibaptis air. Dan di situ keselamatan datang dalam nama Yesus. Ada hal-hal tertentu kita kan gak bisa paksa orang. Ada hal tertentu kita mau ngusahain supaya go gimana, project ini supaya jadi gimana, kan gak bisa. Ada hal-hal yang secara manusia kita bisa lakukan. Tapi ada hal yang kita harus mengakui kita pun terbatas. Kalau Anda ada dalam keadaan yang seperti itu, Anda ada dalam keadaan yang manusia tidak bisa. Saya mau ngomong sama saudara, masih ada satu nama yang bisa. Hari ini saya ajak saudara, serukan nama itu. Yesus. Ketika engkau berseru nama Yesus, kuasanya akan bekerja, kasihnya akan dinyatakan, dan keselamatan datang dalam hidup saudara. Amin. Tahukah saudara, nama Yesus sanggup menyembuhkan sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh kita. Mari kita baca Kisah Para Rasul 3 ayatnya yang ke-6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Lihat ini, dia enggak sekedar ngomong dalam nama Yesus, no. Dia tahu dia punya nama itu. Saya mau tanya sama saudara, Anda tahu enggak Anda punya nama itu? Di hati saudara ada satu nama yang melebihi semua nama, nama Yesus. Petrus ngomong gini, emas dan perak aku nggak punya nih, aku nggak bawa nih. Kamu minta uang, karena itu pengemis yang minta-minta, yang lumpuh. Dia ngomong aku nggak bawa ini, emas perak tidak ada padaku. Petrus tahu apa yang dia tidak punya, tapi Petrus tahu apa yang dia punya. Pertanyaannya, Anda tahu nggak apa yang saudara punya? Banyak orang Kristen nggak sadar punya nama Yesus yang berkuasa. Petrus ngomong, tetapi apa yang aku punya, kuberikan kepadamu. Lihat ini saudaraku, Petrus ngomong apa? Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Perintah berjalanlah adalah demi nama Yesus Kristus. Dan ketika nama itu sebut, kuasanya bekerja. Alkitab mencatat seketika itu kaki orang itu menjadi kuat kembali. Sarafnya yang sudah mati hidup kembali. Semuanya yang sudah tidak berfungsi tiba-tiba berfungsi kembali. Karena ada kuasa yang bekerja. Itu kuasa yang membuat Yesus yang sudah mati bangkit dari kematian. Ketika engkau sebut nama itu, kuasa yang sama menjamah tubuhmu, kuasa yang sama melenyapkan sakit penyakitmu, dan oleh kuasa nama Yesus kita sembuh. Terima kesembuhan saudara. Mari, dalam nama Yesus aku sembuh. Katakan, dalam nama Yesus aku sembuh. Anda percaya? Dalam nama Yesus ada kuasa kesembuhan. Terima kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Anak saya yang kedua, Gaby, ketika ada di dalam kandungannya, sempat didiagnosa dokter bahwa anak itu akan jadi
Tubuhnya kerdil, kecil, gak mungkin tinggi, gak mungkin besar, dokter ngomong. Kenapa? Karena tali pusat melilit di lehernya 2 dan itu kayak muntir, kayak muter gitu saudaraku. Sehingga sari makanan itu gak bisa. Jadi dokter ngomong, ini dokter ahli loh. Dan dia ngomong itu dengan bangganya karena kepintarannya. Kita yang jadi orang tuanya sebelnya minta ampun saudaraku. Ya dia bangga akan diagnosanya yang akurat. Tapi kita jengkelnya luar biasa. Tapi mau gimana? Secara ilmu pengetahuan memang secara medis kenyataannya seperti itu. Di satu sisi yes kita ngerti itu yang terjadi. Tapi di sisi yang lain kita percaya masih ada satu nama yang kita bisa datang. Yang mana kita bisa berseru kepadanya. Dan dia mau mendengar seruan kita. Dia mau menjawab doa-doa kita. Kita berdoa buat anak kita yang kedua ini. Kita berdoa buat GB ini saudaraku. Supaya dia bukan hanya lahir dengan selamat. Tetapi dia akan tumbuh jadi anak yang tinggi. Jadi anak yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan. Dan hari ini saya bersaksi sama saudara. Ya, GB tidak pernah terhitung sebagai anak yang pendek, kerdil, kecil seperti nubuatan dokternya. Tapi ada nama Yesus yang mengalahkan semua diagnosa apapun. Ada nama Yesus yang mengubahkan keadaan. Gaby terhitung anak yang tinggi, anak yang aktif, anak yang luar biasa. Mematahkan semua diagnosa yang ada. Mungkin saat ini Anda sedang didiagnosa ini dan itu dan lain sebagainya. Saya ajak saudara di momen Paskah, momen kebangkitan Kristus. Ada kuasa yang bekerja. Ada kuasa yang tersedia buat saudara dan saya. Ayo serukan nama Yesus. Amin. Yang ketiga, nama Yesus sanggup mengalahkan semua kuasa kegelapan. Lukas 10 ayat 17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira berkata, Tuhan juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Jadi kalau Anda di hidup ini sempat menghadapi kuasa kegelapan, Anda menghadapi roh-roh jahat, karena meskipun di zaman modern, meskipun di Jakarta, saya ketemu dengan orang-orang yang memang berhadapan dengan kuasa kegelapan. Tapi saya mau ngomong sama saudara, ingat baik-baik. The name of Jesus is the biggest name of all. Di dalam hukum roh, di dalam alam roh, itu ada nama yang berkuasa. Benar apa tidak? Ya, itu setan sama setan pun itu levelnya nggak sama. Ada yang levelnya lebih tinggi, lebih besar. Tapi saya mau ngomong sama saudara, dari semua roh, apakah itu roh yang baik, roh yang jahat, ada satu nama yang melebihi semua nama. Nama itu adalah nama Yesus. Dan kalau nama Yesus yang berbicara, mau setan dari neraka manapun harus takluk, harus tunduk. Yang pasti dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Mulai hari ini gak lagi takut sama setan, ya. Masa orang Kristen takut sama setan? Anda punya nama Yesus di pihak saudara. Haleluya. Yang mesem-mesem, yang senyum-senyum. Nah, saya rada curiga sedikit ini saudara. Tapi nama Yesus ada bersama dengan saudara. Yang keempat, nama Yesus memberi kelepasan dan pembalikan keadaan. Waktu Paulus dan Silas ditahan di penjara Filipi dengan tingkat keamanan maksimal, lagi di penjara. Tapi mereka malah justru memuji dan menyembah nama Yesus. Singkat cerita aja ya, kita gak punya banyak waktu. Di penjara, dibelenggu, tapi menyembah, memuji nama Yesus. Dan nama itu memanifestasikan kuasanya. Tiba-tiba semua belenggu mereka terlepas.
dan mereka selamat. Di zaman kita sekarang ini mungkin Anda sedang dibelenggu dengan banyak hal. Dengan belenggu dosa. Dengan belenggu kecanduan tertentu, obat-obatan tertentu. Mungkin ada juga yang dibelenggu dengan belenggu hutang. Yang membuat secara keuangan saudara Anda gak berdaya. Kenapa? Belenggu hutang. Anda yang ada di dalam belenggu saat ini, saya ajak saudara sembah nama Yesus. Tinggikan nama Yesus. Karena nama itu hidup loh. Nama itu berkuasa loh. Suatu saat saya khotbah kayak gini dan Tuhan gerakkan saya untuk ngajak jemaat yang terbelenggu dengan hutang. Ayo kita bawa surat hutang di hadapan Tuhan dan kemudian di dalam nama Yesus kita deklarasikan hutang itu lunas. Ini sekian tahun yang lalu. Minggu berikutnya ada yang datang dan bersaksi sama saya. Dia lakukan itu di minggu yang sama. Dia datang atas inisiatifnya atau dipanggil sama kreditornya, saya kurang jelas. Tapi ketika mereka bertemu, dia ngomong saya sudah gak sanggup lagi bayar. Memang secara finansial tidak memungkinkan. Tapi sudah tahu nggak jawabannya? Anda kalau ngomong gitu sama debt collector kira-kira gimana? Anda tahu sendiri debt collector. Ya. Tapi yang aneh jawabannya orang yang menghutangi dia ini. Oh gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Saya anggap semua utangmu lunas. Dan itu ratusan juta rupiah pada waktu itu. Lunas begitu saja. Ketika kita meninggikan nama Yesus, belenggu-belenggu dihancurkan. Saat ini saya berdoa semua belenggu-belenggu dihancurkan. Belenggu kecanduan dihancurkan. Belenggu dosa dihancurkan. Belenggu hutang dihancurkan. Amin. Dan yang terakhir, nama Yesus memberi perlindungan ilahi. Amsal 18 ayat yang ke-10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Saudara, Anda pernah nggak di dalam satu situasi di mana Anda dalam keadaan yang bahaya, tapi terus kemudian Anda sebut satu nama orang yang berkuasa? Entah itu pejabat yang berkuasa, entah itu preman yang berkuasa, entah itu siapa. Dan kemudian yang mau nyerang saudara back off. Karena mereka tahu apa yang mereka hadapi. Nama itu punya power loh saudaraku. Alkitab ngomong, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang berlari. Dan mereka diselamatkan. 2025 ini di saat dunia sedang gonjang-ganjing, saya ngomong sama saudara, lari kepada nama Tuhan, lari kepada nama Yesus, dan engkau akan selamat. Selamatlah dari krisis ini, selamatlah dari resesi, selamatlah dari sakit penyakit, selamatlah dari depresi, selamatlah dari stres. Kita butuh ini. Pertanyaannya, kenapa kita punya nama Yesus tapi kok nothing happen? Sekarang ini, gimana caranya menggunakan nama itu? Kita baca ya, supaya Anda ngerti gimana nama Yesus itu bisa memanifestasikan kuasanya. Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-16. Tim musik bisa maju ke depan. Saya bacakan buat saudara. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus. Karena apa? Kepercayaan dalam nama Yesus. Maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Ini orang lumpuh tadi. Perhatikan saudaraku. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan
kepada orang ini di depan kamu semua. Oleh kepercayaan dalam nama Yesus. Anda harus tahu, sama-sama berdoa Tuhan tolong, Tuhan Yesus tolong. Kepercayaannya beda. Tetapi kenapa dalam hidup Petrus sama-sama doa, sama-sama nyebut nama Yesus yang sama. Tetapi kuasa yang bekerja itu lain. Petrus membagikan rahasianya. Ini loh cara bergerak dalam kuasa, yaitu oleh kepercayaan kepada nama itu. Tadi saya ngomong sama saudara ya, kalau Anda ngurus sesuatu, Anda ngelamar pekerjaan, bawa satu nama, Anda percaya nggak? Nama itu bisa membuka jalan buat saudara. Yes, itu so real. Nama manusia aja punya grade-nya, punya power-nya. Anda bawa nama tertentu, kebuka itu jalan buat saudara. Itu baru nama manusia. Yang kita bicarakan saat ini adalah nama Yesus. Pertanyaannya, saat gak ada jalan, berani gak Anda bawa nama itu? Demi nama Yesus, pintu-pintu yang tertutup sekarang terbuka. Dengan kepercayaan itu yang mendatangkan kuasanya bekerja. Jadi hari ini saya ingin ajak saudara, jangan take lightly ya, jangan kayak nama Yesus kayak gampang, kayak murah, kayak nothing gitu. No. Itu nama yang berkuasa. Itu nama di atas segala nama. Itu nama yang akan membawa perbedaan dalam hidup kita. Anda percaya? Anda siap? Kuasa nama Yesus akan bekerja dalam hidup saudara. Kita kasih tepuk tangan.